situ. Bagusan yang itu. Hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Ikhwani fi din, azzakumullah. Setiap manusia atau setiap seorang muslim dalam dunia ini ada 3 keadaannya. Tidak bisa terlepas dari 3 keadaan ini. Yang pertama, imma dia melakukan ketaatan atau dia melakukan dosa atau dia mendapatkan ujian. Dan semua manusia seperti ini. Pertama, apabila ia dapat melaksanakan ketaatan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, jika dia melakukan dosa, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya dihapus. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan ujian, dia sakit, dia mendapatkan musibah, maka hendaklah dia sabar. Jadi 3 hal ini, yaitu bersyukur, beristighfar, kemudian bersabar, ini adalah kunci kebahagiaan manusia di dunia. Manusia jika dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak mungkin dia akan bahagia. Kemudian jika dia banyak berdosa, banyak melakukan dosa, lalu dia tidak beristighfar kepada Allah, maka tidak mungkin dia akan hidup bahagia. Kemudian apabila dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak sabar, maka tidak mungkin dia akan
mendapatkan kebahagiaan di dunia. Jadi kunci kebahagiaan di dunia ini adalah yaitu 3. Yang pertama apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikannya. Yang kedua adalah apa? Istighfar atas dosa dan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ikhwani fi din azakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan tentang asyukur, bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Kita sudah sampai kepada poin hukum syukur, hukum bersyukur kepada Allah. Dan kita telah menjelaskan bahwa bersyukur kepada Allah ini merupakan min aujabil wajibat, kewajiban yang paling wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali cara-caranya di dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita agar kita bersyukur kepada Allah. Cara yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan kita untuk bersyukur. Cara yang kedua adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau Allah mencela orang-orang yang tidak bersyukur, berarti itu Allah mewajibkan kepada kita untuk bersyukur. Jelasin ayo ikhwah. Semoga antum masih ingat ini, walaupun saya yakin antum semua sudah lupa. Baik. Cara yang ketiga di antara cara-cara Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, yang ketiga adalah amaral anbiya'u bisyukur. Allah memerintahkan para nabi agar mereka bersyukur. Perintah kepada nabi itu juga perintah kepada kita. Ya. Syekh menjelaskan, laisa syukru minal ibadati allati umirat biha hadhihi al-ummah qat atau faqat. Bersyukur bukanlah ibadah yang Allah perintahkan kepada umat ini saja. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat-umat sebelum kita agar mereka bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia sangat butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua manusia, umat-umat yang sebelum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya sebelum kalian ini? Maksudnya adalah umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa. Semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Kenapa mereka diperintahkan untuk berpuasa? Allah kemudian menjelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini berarti selaput manusia butuh kepada takwa. Ya, dan umat-umat sebelum kita juga butuh kepada takwa. Kita juga butuh kepada takwa. Demikian juga bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua umat-umat yang sebelum kita agar mereka bersyukur. Demikian juga kita diperintahkan untuk bersyukur.
Itu berarti syukur ini merupakan suatu kebutuhan manusia. Ya, karena manusia apabila dia mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya, Allah akan tambahkan hidayahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya kemampuan untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah syukur ini bukan hanya kepada umat Islam saja, namun umat-umat sebelumnya juga diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan para nabi untuk bersyukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 144, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Perhatikan bagus-bagus ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Meskipun ayat ini tentang Nabi Allah Musa, lagu selapuk termasuk itu dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku telah memilihmu di atas manusia-manusia untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Perhatikan ini bagus-bagus bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa firman Allah? Inni istafaituka, aku telah memilihmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita si beragama Islam ini pilihan itu si Allah. Sekian miliar manusia di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala pilihan itu adik terjadi manusia si beragama Islam. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala dekne pilihan itu jari dengan si beragama Islam, mungkin agama tenang ke arah si Yahudi, arah si Nasrani, arah si Hindu, arah si Buddha, dan agama-agama yang lainnya. Ya, lagu Allah pilihan itu ada terjadi manusia si beragama Islam. Jadi itu si beragama Islam ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Faham itu? Allah subhanahu wa ta'ala pilihan itu ada terjadi manusia si beragama Islam karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu itu ini cocok jari manusia si beragama Islam. Ya, nangka Allah subhanahu wa ta'ala Donald Trump, Abu Sayyaf, tahu daran Donald Trump? Saya Donald Trump ini dia ngerti, kurang faham. Donald Trump ini adalah presiden Amerika. Nah, seandainya Allah ini tahu bahwa Donald Trump atau dengan kafir ini cocok menjadi manusia muslim, maka pasti Allah gina pilihnya jadi manusia si beragama Islam. Ya, seandainya jero komang si arak le cakra ini, pedanda ini, tahu daran pedanda Abu Sayyaf? Kurang faham itu. Dia dah tahu aran pedanda. Tuan gurunya dengan Hindu ini, pedanda arannya. Dia ke tuan guru pedanda. Tuan gurunya dengan Hindu, pedanda arannya. Tahu daran pedanda nak? Hindu.
La ilaha illallah. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya pedandainya atau jero komang ini ya cocok ngajari dengan si beragama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti pilihnya ya gina jari dengan Islam. Lagu Allah Subhanahu wa taala tahunya bahwa ndekna cocok jadi manusia si beragama Islam, sehingga dia tidak dipilih untuk menjadi orang muslim. Ngerti dah? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara sekian miliar manusia si beragama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala pilihna ida jadi manusia-manusia sing ngelekaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak miliaran manusia timakna beragama Islam, lagu Allah Subhanahu wa taala ndekna sadik ya hidayah nganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan arak si sekolah di luar negeri, Timur Tengah haningna sekolah, lagu timakna ngano Allah Subhanahu wa taala ndekna sadik ya taufik jadi manusia sebersunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala pilihna ida ndek dua sekolah di luar negeri, ndek dua ngaji le para ulama, lagu Allah Subhanahu wa taala sadikna ida hidayah sehingga ida bersunnah, ida selapu, alhamdulillah. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah ini harus disyukuri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ndekna sade ida hidayah, ya, maka mungkin ida ginda jari manusia si paling memusuhi sunnah ini. Ginda jadi musuh sunnah, dan selainnya layak mungkin ada selapuk dia ini musuh-musuh sunnah. Lagu Allah Subhanahu wa taala sade ida hidayah sehingga deman ni dalam sunnah ini, ngerti dah sunnah ini. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pilihna ida jadi manusia si beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala pilihna ida muslim yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat si dua ini lebih bagus daripada dunia dan isinya. Seandainya bapak-bapak ndak dah jadi muslim, maka pasti ginda jadi kafir. Imma Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha. Seandainya ida jadi manusia kafir, maka kekal ida di neraka. Ya, kemudian amun datama neraka, arak ke manfaatnya jabatan de, hartan de, kepeng de, tanah de si 100 hektar ini arak gunanya ini? Tidak ada gunanya. Demikian juga seandainya Allah Subhanahu wa taala ndekna saada ida hidayah, kemudian jadi manusia si bebid'ah ida merangin sunnah, maka celaka ida di dunia dan di akhirat. Jadi dua nikmat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah lebih bagus daripada dunia dan isinya. Karena amun wahsade ida hidayah si dua ini, maka insya Allah bahagia hidup di dunia dan bahagia juga di akhirat. Jelas? Kemudian Allah menjelaskan, ya Musa inni istafaituka, wahai Musa aku telah memilihmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilihna Nabi Musa untuk menjadi apa? Untuk menjadi rasul dan membawa kitab Allah. Apa kitab Nabi Musa alaihissalam? At-Taurah. Fakhudh ma ataituka, berpeganglah dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Apa itu? At-Taurah. Berpeganglah kepada At-Taurat. Nah, ita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi Intaino adalah Nabi si paling bagus, Rasul si paling bagus, kitabnya adalah kitab yang paling sempurna. Maka perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, Nabi Inta Nabi paling bagus, otomatis umatnya ini adalah umat yang paling bagus. Ya, Rasul Taino adalah Rasul yang paling bagus, maka otomatis umatnya adalah umat yang paling bagus. Ya, kemudian Nabi Inta kitabnya paling sempurna. Ya, maka otomatis ajaran Nabi Inta ini ajaran si paling sempurna. Ya, lagu umat Islam ini ndekna sadar bahwa Nabi-na si paling bagus, Rasulna si paling bagus, kitabna si paling bagus, ajaranna si paling bagus, dan sadar sehingga rubahna ya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini sudah paling bagus, lagu rubahna ya, rombokna ya, kuranginna ya. Apabila si paling bagus sesuatu siwah bagus terombok tekuranginnya, pasti cengi jarina. Ya, tidak mungkin dia akan menjadi bagus. Faham itu? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fakhudh ma ataituka", peganglah ya Musa apa yang telah aku berikan. Ya, Nabi Musa terperintah ya si Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berpegang kepada kitab yang Allah telah berikan kepadanya. Ita indah ngeno perintahnya itu si Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang kepada Al-Qur'an. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, ini bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban ini adalah ta'araninnya syahrul qurra, bulan pembaca Al-Quran, karena ya luwe ya kereng bahasa sini kereng baca Quran, luwe ne baca Quran le bulan Sya'ban, le bulan Sya'ban luwe ne baca Quran, lebih lagi di bulan Ramadan, karena Sya'ban ini pemanasan. Ya, ida apabila ginda main takru, ya, Abu Sayyaf tahu dia main takro? Menjadi tahu main takro? Nah, jari amun degin main takro ulah ide pemanasan dulu. Ya. Kemudian setelah ini baru dia main. Bulan Ramadan membutuhkan pemanasan, membutuhkan latihan. Piran pemanasan ini piran latihanna. Latihanna ini adalah di bulan Sya'ban. Ya. Nah, dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, Allah perintahnya Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya agar berpegang dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Musa. Demikian juga kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa, wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Jadi Nabi terperintah ya adek najari manusia si bersyukur, maka ita dah ngeno. Ya, wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan dalam kajian semua lewat ini. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ucapan. Ya, tapi diyakini bahwa semua nikmat ini dari Allah. Ya, ini ai saya lekan ini Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala nek ada ide ai, nek mungkin kita mau ai. Maka harus diyakin lekan dalam hati bahwa ai ini Allah lekan. Apabila wah yakin hati bahwa Allah lekan ai ini, maka pasti lidah ini akan mengatakan alhamdulillah. Apabila lidah ini sudah mensyukuri nikmat Allah,
maka awakna pasti gina ngelekaang perintah-perintah Allah. Seandainya yakinnya ai ini lekan Allah, kemudian elakna mengatakan alhamdulillah, lagu ndek rajin beribadah, maka orang ini tidak termasuk orang yang bersyukur. Ya. Dan ingat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ancamlah manusia tidak bersyukur. Apa ancamnya? La in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian kufur ini maksudnya adalah tidak berterima kasih kepada Allah, maka siksaan Allah ini adalah sangat-sangat pedih. Kemudian cara yang keempat, adalah ta'liqul ibadati bisyukr. Ibadah bergantung kepada syukur. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia apabila rajin beribadah, bagus caranya beribadah, ini adalah salah satu bukti bahwa dia bersyukur kepada Allah. Atau dengan kata lain, semakin bersyukur manusia ini, maka semakin bagus beribadah. Ya, semakin kurang syukurnya, maka semakin kurang beribadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah si paling luwih menghasilkan pahala adalah apa? Salat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahna ita gawe salat 5 kali sejelo. Ibadah-ibadah yang lain tidak demikian. Puasa sekali setahun, zakat juga demikian, haji 1 kali seumur hidup. Lagu salat ini 5 kali sejelo. Karena ibadah ini, ibadah solat ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahami dah ini? Dia ngantok ruana ini. Dia ngantok. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selainnya bagus cara dagawe ia solat ini, maka ini tanda bahwa ida bersyukur kepada Allah. Selainnya bagus solat ini, maka ini tanda bahwa ida ini tidak bersyukur kepada Allah. Solat maghrib si baru gawe deh ini, bagus cara dagawe iya atau tidak? Bagus atau tidak? Jadi amun dekna bagus solat dah, berarti syukur dekna ya berkurang. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nangka ini tanggal Siwak bulan Syaban, tanggal 9 Syaban, 9 Syaban. Tinggal 21 hari bulan Ramadan. Dekna bagus jalan degawe ya solat si 5 waktu ini, maka pasti puasa ini dah dek negin bagus jalan degawe ya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang tersampaian tipe ida bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kadang-kadang manusia atau arak manusia ya salat pira puluh tahun na salat, 60 tahun na salat, lagu sekik pun dia narak terima nak, maksudnya dia narak pahala nak. Ya, 60 tahun na salat ini, ya, sekik pun dia narak terima nak si Allah Subhanahu wa taala.
demikian juga puasa. Karena Nabi SAW mengatakan, wa kam min sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Betapa banyaknya manusia yang puasa lagu dia narak mauna apa-apa kecuali lapar dahaga. Pahala dia narak. Apa mauna? Lelah doang mauna. Wa kam min qa'imin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa as-sahar. Ya, luik dengan dia salat tarawih melakukan qiyamul lail. Lagu dia narak pahala mauna. Si mauna itu hanyalah apa? Lelah begadang. Enggak ada mauna. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin puasa-puasa silai ini dia narak pahala. Misalnya karena ndak ada jaga mata anda, ndak ada jaga elak anda, ndak ada jaga telinga anda, ndak ada jaga iman anda, ya, sehingga kosong pahala puasa anda, maka ndak sampai puasa sigin datang ini anda ngeno, ndak ada sampai kosong balik pahala anda, ya. Pacu-pacu cara puasa, bagus-bagus cara puasa. Karena mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita si ngumpul ini belum tentu semuanya yang akan ketemu dengan bulan Ramadan. Kan luwe dengan wah siap-siap gena nyaur, beli ayam teliwang, beli sate Madura, beli gulai macam-macam. Sesiong pihaknya tujuannya adalah untuk persiapan nyaur untuk puasa besok pagi. Ternyata karing 15 menit gena tiba waktu sahur nyawana juluan sugul sehingga dia tidak bisa puasa. Makanya kam min muntadhirin ghadan la yablughuhu. Betapa banyaknya manusia menunggu esok hari namun dia tidak pernah bertemu dengan esok hari. Nah, jadi amun wah bagus cara anta puasa, bagus niata tebedait atau ndek tebedait, maka kita sudah berusaha, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita katakan tadi, ya, bulan Syaban ini adalah pemanasan untuk bulan Ramadan. Lekan nangke deluek-luek baca Al-Quran, ya, deluek-luek berdoa, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak sampai datang bulan Ramadan, ide ini masih kotor. Kotor apa? Kotor dosa. Masih ide nanggap bangket, masih ide girang nungkulang, masih ide girang nipu, masih ide deman bayar utang dengan luwe dengan sumpah dan luwe dengan sakitin de perasaan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah, amun presiden gina datang tini pasti selapu dah kadu kelambi baru. Padahal ini presiden mungkin ida lebih bagus daripada presiden ini. Ya, presiden kerang ke ngaji mara ida. Ha? Saya kira-kira kerang ngaji ida atau pak presiden? Ha? Ida lebih bagus daripada presiden. Presiden dia pilang otaknya bilang jelo ini COVID-19, ini korupsi, terus menerus. Dan wah ngaji mara ida. Kemudian presiden mau ke salat 5 waktu secara berjemaah mara ida? Ha? Ndek na mau mara ida. Ya, jadi ida lebih hebat daripada presiden. Lagu amun presiden ini gina datang, pasti ida nyambut presiden kadu kelambi baru. Kereng dah si bagus, songko dah si bagus, kelambi dah si bagus. Nah, ini bulan Ramadan, bulan mulia ini. Ya, bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia. Sehingga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selapu pintu-pintu surga ini buka dan denara si tertutup. Pintu-pintu neraka ini selapu dan tutup dan denara si buka. Karena bulan Ramadan ini bulan mulia, maka menyambut bulan Ramadan sambutlah dengan sambutan yang baik. Berbicara dan sambut ya, lekan nangke de berdoa, adik de mau berdaitkan ke bulan Ramadan. Lekan nangke de berjanji, de bertekad bahwa
bulan Ramadan saya akan banyak membaca Al-Quran, saya akan banyak beristighfar, saya akan banyak bersedekah dan seterusnya. Lekan nangka ada berjanji. Ya, lagu di darah angan dah beribadah ruana itu nanti. Baik. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, ibadah ini tergantung daripada bersyukur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia ini semakin dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan semakin giat beribadah dan semakin baik melaksanakan ibadah ini apabila ada rasa syukur di dalam hatinya. Kira-kira arak rasa syukur di dalam hatinya atau di narak ini? Tidak ada nongkolang masjid ini. Ya, arak atau di narak rasa syukur di dalam hatinya? Dinara tidak ada nungkulang. Amun arak rasa syukur delekan lain, pasti dia berusaha ada ini semakin bagus ibadah dia ini. Ya, kan ustad ini ngelapor ya. Ini amun arak pengajian paling rajin ngaji. Lagu amun tersuruh tak ajar ya baca Quran ini arak pada bila datang. Ini si loka-loka ini, ya, ustad mele ngajar ustad ini, dia nyuruh ide gaji, ya ustad ini, ya mele ngajar ide, lagu ide si ginta ajar ini dan itu pada mele, ya, ini tanda ide tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arak dengan gin ngajar ide dia mele tajar, ini kan kurang ajar orang ini, ya kurang ajar namanya, ya. Amun demele tak ajar berarti ide banyak ajar. Lagu dia demele tak ajar berarti kurang ajar ini. Ya. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, ibadah ini tergantung daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah manusia itu semakin dia bersyukur kepada Allah, maka semakin dia giat beribadah dan semakin bagus cara melaksanakan ibadah ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat 172. Dalam suratul Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Apa artinya ayat ini? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Selapu tanina mama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Amin ongkar baru. Berarti amun dah termasuk manusia si beriman, maka pasti dia termasuk di dalam ayat ini. Ya, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 103 berapa bersayaf? Hebat. 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan baru amin dong kata dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik yang kami rezekikan, kami berikan kepada kalian. Dari yang baik yang kami berikan kepada kalian. Hasil nanggap bangkat ini baik atau tidak? Dia masalah luwe si ketuan ini hasil nanggap bangkat ini ya baik atau tidak? Tidak baik, berarti kan baru amin orang kada. Ya, ketuan dah bapak-bapak termasuk kita beriman.
Termasuk, mudah-mudahan itu termasuk beriman. Amin. Orang kada selapuk dah. Nah, dengan si beriman ini dia makan makanan yang baik. Makanan yang baik ini jenisnya dia baik. Anjing, ya baik ini? Tidak. Ayam, baik. Kemudian hasil ngerampok, baik ini? Tidak. Hasil nanggep bangket, tidak. Berarti amun dia tetap nanggep bangket. Dia termasuk dalam ayat ini. Bagaimana ini termasuk kira-kira? La haula wala quwwata illa billah. Berarti penangkap bangket doang dia selaput dia ini. Alhamdulillah dia nara. Arak atau dia nara ini? Tidak ada nunggulang masjid ini. Allahumma syahad. Ini rumah Allah ini. Tidak ada nunggulang lebalin Allah ini. Baik. Mungkin dia nanggap bangket. Lagu masih ada otang dengan dia namanya bayar ya. Luwe atau dia nara ini? Luwe. Ya. Otang dengan dia namanya bayar ya. Atau dia namanya bayar ya. Jemaah. Sulikna. Karing sebulan. Karing seminggu. Dan seterusnya. Sampai dia mati dengan ini. Dia namanya bayar ya. Mati dengan ini. Tidak dibayar. Seharusnya nasadi anaknya. Nasadi sininaknya. Lagu mati ya dengan siapin kepeng itu sudah hilang haknya orang. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Beriman kita atau tidak ini? Berarti dia termasuk dalam ayat ini. Amun dia termasuk, kan ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amun dia termasuk beriman. Yang ngumbe karana la haula wala quwwata illa billah. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang kami berikan kepada kalian. Setelah itu Allah perintahnya itu washkuru lillah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kalian makanan-makanan yang baik. Ya, selapuk si halalang ni si Allah ini adalah bagus. Ya, selapuk si haramang ni si Allah Subhanahu wa taala ini ya cengi. Nah, Allah ini ya tunak gatile manusia ini sehingga yang dihalalkan oleh Allah ini yang baik-baik. Yang haram yang tidak baik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagu manusia justru si haram ini petana. Yang halal banyak. Bahkan si halal ini lebih luwek daripada si haram. Lagu si petana si haram ini doang. Ya, setelah ini Allah menjelaskan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ya, suruhnya itu bersyukur. Bersyukurlah kalau kamu ini benar-benar beribadah kepada Allah. Berarti manusia ini amun ndekna bersyukur, ndekna beribadah kepada Allah. Atau ndekna bagus syukurna, maka ndekna bagus ndah ibadahna kepada Allah. Faham dah apa belum ini? Jadi ibadah ini tergantung kepada apa? Syukur. Semakin manusia itu bersyukur, maka semakin dia beribadah, semakin semakin bagus cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bayanu anna al-ghayata min al-khalqi wal amri huwa syukr. Cara si kelima, cara Allah memerintahkan kita untuk bersyukur adalah Allah menjelaskan kepada manusia bahwa tujuan diciptakan
dan diperintahkan untuk bersyukur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pihakna itu dunia ini, kemudian perintahna itu si Allah, kemudian balakna itu si Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Tertunda. Nah, jadi Allah pihakna manusia ini, kemudian manusia ini diperintah. Perintahnya ya bertauhid, perintahnya ya salat, perintahnya ya puasa, perintahnya ya berzakat dan seterusnya. Kemudian balakna ya manusia ini, ndak pada berzina, ndak pada gawe syirik, ndak pada gawe bid'ah. Ya. Semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia itu berterima kasih kepada Allah. Ya, berterima kasih karena Allah Subhanahu wa taala wah pihakna ya. Berterima kasih karena diperintahkan oleh Allah. Berterima kasih karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ya. Berterima kasih karena Allah memerintahkannya. Kenapa? Karena semua perintah Allah, selalu si perintahnya si Allah ini adalah ya bagus oleh manusia ini. Apapun perintahnya. Ya. Kemudian selalu si balakna itu si Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah kerusakan dan kejelekan. Jadi selapunya ini adalah apa? Bagus. Pihaknya itu jadi manusia, ndeknya pihak itu jadi belincak. Ndeknya pihak itu jadi binatang. Pihaknya itu jadi manusia, berdua itu akal, berdua itu syahwah, bisa kita menuntut ilmu, bisa kita beribadah kepada Allah. Ndeknya pihak itu jadi binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahnya itu, ya, perintah-perintah Allah ini demi kemaslahatan manusia ini. Ya, coba contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, perintah ini, pemerintah tentang ini, suruh itu pada kadu masker. Kira-kira si untung ini saya, kira-kira ide atau perintah? Ide si untung ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahnya itu. Apa perintah Allah? Perintahnya itu ada kepada bertauhid. Kira-kira amun tu bertauhid, saya si untung Allah atau ita? Ita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahnya itu ada te salat, ada te puasa, kemudian mengeluarkan zakat, berhaji, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, berakhlak yang mulia. Selapun saya si untung kira-kira Allah? Tidak. Yang untung itu adalah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balakna itu ndak pada gawe syirik. Ya. Kira-kira si untung itu saya kira-kira ita untung. Seandainya selaput manusia ini gawe syirik, apakah Allah gin rugi? Tidak. Si rugi itu saya, ita gin rugi. Balakna itu gawe bid'ah, ya, balakna itu berzina, balakna itu jangan durhaka kepada kedua orang tua, balakna itu tidak pada nanggap bangkat. Selapu ini adalah tujuannya agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan, dan ini kemaslahatan kita. Ya, nah ini selapuna tujuannya, pihakna ita, perintahna ita, balakna ita, tujuannya ini agar kita bersyukur. Karena selapuna si telu ini, tepiak, teperintah, tebalak, ini semua kemaslahatannya kepada manusia. Faham itu bapak-bapak? Ngerti ke ibu-ibu? Ya, kan ada terduk ibu-ibu. Ngerti ke ibu-ibu? Ma ibu-ibu je alim selaput kan dia perlu terketuan ya, karena selaput wah alim ibu-ibu. Baik. Ma ada? Ada? Ya ini entah waktunya. Bagi lasilah. Dilasilah. Buat waktu nanti. Dia teman mula anu ini buah buat waktu nanti. La ilaha illallah.
Seharusnya ngaji lekan kelemak sampai dohor sampai asar sampai maghrib baru na selesai. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.